jenis-jenis atau macam-macam website. Di sini yaitu website e-commerce. Website e-commerce merupakan suatu website atau situs yang digunakan untuk perdagangan elektronik atau disebut juga dengan perdagangan online. Dari jenis e-commerce ini biasa dilakukan dengan cara face-to-face dalam bentuk promosi, pembelian produk, dan juga penjualan online. Di sini beberapa situs atau aplikasi yang termasuk dalam website e-commerce. Yang pertama yaitu ada Tokopedia. Tokopedia dengan total pengunjung atau konsumen mencapai 111.000 per bulan. Toko online yang satu ini memungkinkan setiap orang untuk berjualan bisnis. Situs ini termasuk terbesar di Indonesia dan sudah dijuluki sebagai salah satu startup atau level tertinggi di unicorn Indonesia. Yang kedua yaitu Bukalapak. Adalah salah satu jenis e-commerce di Indonesia yang fokus pada usaha mikro kecil dan juga menengah. Di situs ini pengguna diberi kesempatan untuk menawarkan dan menjual barang secara online. Yang ketiga yaitu Lazada. Lazada total kunjungan mencapai 49 juta konsumen per bulan. Lazada menjadi salah satu situs online yang menyediakan berbagai kebutuhan dan juga barang lainnya seperti dengan situs yang lainnya. Yang keempat itu Shopee. Shopee mencapai angka 30.843 per bulan konsumen untuk kunjungan situs e-commerce yang berdiri pada tahun 2016. Situs Shopee ini sangat populer di kalangan konsumen dan masyarakat. Karena Shopee pun berhasil dikenal ke seluruh Indonesia karena promo dan diskonnya yang banyak dan juga menarik. Akhirnya, Shopee merupakan e-commerce terfavorit di Indonesia. Yang kelima adalah Blibli. Blibli adalah satu situs e-commerce yang didirikan oleh grup Jarum ini pada tahun 2012 yang juga menjadi situs terkemuka dan menjual online di Indonesia. Kemudian Revenue itu menyediakan berbagai kebutuhan seperti fashion, kecantikan, kesehatan bayi, kebun, gadget, komputer, elektronik, dan jenis situs populer lainnya. Revenue juga telah menjadi salah satu situs populer dengan jumlah pengunjung 4.482 pengunjung per bulannya. Kemudian Zalora. Zalora total kunjungan mencapai 3.841 per bulan yang dibangun oleh perusahaan Jerman. Zalora menyediakan kebutuhan fashion dan kecantikan di Indonesia. Keberadaan situs online ini cukup meramaikan pasar online di Indonesia karena menjadi salah satu pelopor situs fashion shop online di Indonesia. Kemudian belanja, situs belanja, yaitu http://belanja.com, di mana situs ini dibangun dengan kerjasama antara eBay dan juga Telkom Indonesia untuk menyediakan berbagai produk dan juga sebagai promosi lainnya. Situs ini memiliki pengunjung atau konsumen yang cukup besar dan bahkan menempati posisi 20 besar sebagai situs yang sering dikunjungi oleh para pengunjung atau lainnya. Kemudian untuk Tokopedia
Tokopedia ini adalah merupakan situs e-commerce juga, di mana di sini untuk para konsumen yang memiliki bakat sebagai pencipta buku-buku dari penulis lokal bisa digunakan, situs ini bisa digunakan untuk mempromosikan hasil-hasilnya dalam bentuk online, di mana Bukupedia adalah situs jual beli buku online yang paling lengkap dan laris saat ini. Kunjungannya pun mencapai 171.500 per bulan. Sorabel. Sorabel hampir sama dengan situs e-commerce lainnya, yaitu suatu tempat atau situs untuk perdagangan online untuk memudahkan para konsumen dalam melakukan perbelanjaan online atau mencari kebutuhan online lainnya. Ini contoh background pada tampilan Sorabel. Di sini banyak varian. Di sini terdapat banyak bagian yang kita inginkan seperti untuk belanja sesuai kebutuhan yang kita butuhkan atau inginkan. Tetapi untuk saat ini yang paling populer adalah situs Shopee, di mana terdapat menyediakan fitur-fitur atau yang sangat menarik dan juga sesuai dengan kantong para konsumen. Jenis-jenis blog beserta fungsinya. Yang pertama ada blog pribadi. Blog pribadi adalah blog yang menyangkut tentang kepentingan pribadi seseorang. Sifatnya itu santai dan intim. Yang kedua itu blog nice. Blog nice itu biasa digunakan oleh kebanyakan orang untuk mempromosikan atau melakukan kampanye terhadap sesuatu di media sosial. Kemudian ketiga, blog otoritas. Blog otoritas digunakan untuk mengangkat sesuatu tema yang dianggap penting oleh kebanyakan orang dan juga penulisnya, seperti menyangkut blog tentang otomotif, sastra, dan sebagainya. Yang keempat, blog spam. Blog spam itu cocok untuk model yang saat ini seperti ingin seseorang yang ingin segera mendapatkan uang dari blog yang mereka buat. Contohnya seperti pembersihan dari Google. Yang kelima itu blog Citizen. Blog Citizen merupakan suatu blog resmi karena pembuatannya tidak asal-asalan. Blog itu digunakan satu blog yang berkualitas sebab topik dan tulisannya sangat rapi. Blog resmi. Blog resmi juga merupakan jenis blog yang jarang ditemukan dan terbatas. Tujuannya tidak untuk mencari uang, tapi untuk memberikan suatu informasi. Fungsi dari beberapa blog di antaranya adalah sebagai pusat informasi, yang kedua sebagai data pribadi, yang ketiga sebagai sumber untuk edukasi, empat sebagai tempat untuk promosi dan penjualan produk, dan yang kelima intinya adalah digunakan sebagai untuk sumber pencarian uang karena bersifat online. Di sini beberapa contoh jenis atau contoh bentuk blog. Yang pertama yaitu blog tentang Halodoc. Dalam blog ini terdapat beberapa informasi tentang kesehatan, obat-obatan, dan vitamin yang bisa berkomunikasi langsung dengan dokter tanpa bertemu dengan dokter itu sendiri. Kemudian itu blog Andre Alodita. Di sini blog tentang beberapa ilusan tentang kosmetik dan kecantikan bagi para wanita. Kemudian untuk blog ketiga yaitu blog anak jajan. Pada blog anak jajan ini terdapat jenis-jenis makanan yang terdapat di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat kita kunjungi. Yang keempat yaitu blog
Om Kicau. Di sini blog ini merupakan blog seperti untuk bisnis, bisa juga untuk yang pencinta burung. Di sini terdapat tipe-tipe atau trik-trik yang dapat dilihat dalam pembuatan bagi pencinta burung. Kemudian contohnya seperti ini. Kemudian untuk yang kelima yaitu blog dokter. Blog dokter ini hampir sama dengan blog pada halodoc.com. Di sini terdapat ulasan tentang beberapa bentuk obat-obatan atau konsultasi dengan dokter tanpa bertemu langsung dengan dokter. Kemudian yang keenam yaitu Homemade Iwan Banaran. Di sini terdapat ulasan tentang blog yang ulasan tentang beberapa trending tentang game seperti yang otomotif tadi, yang jenis blog tentang otomotif, yang pecinta game dan lainnya. Bisa dilihat pada tipe blog ini. Kemudian yang ketujuh yaitu tentang benablog.com. Di sini tentang blog benablog.com ini terdapat beberapa tips-tips atau tipe-tipe bahwa benablog.com ini adalah orang yang atau situs yang banyak dikunjungi oleh orang-orang, terutama bagian viewers Twitter. Yang ke-8 adalah Teknobike. Teknobike adalah suatu blog. Teknobike.com merupakan suatu situs blog teknologi Indonesia terbaik, di mana di sini kita dapat mengunjungi beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan pada komputer Android maupun alat-alat situs online lainnya. Yang ke-9 yaitu resoreticket.com. Di sini terdapat blog untuk seperti situs untuk pembelian suatu tiket, tipe-tipe tiket atau kunjungan penginapan yang ingin kita dapatkan sesuai kebutuhan. Yang ke-10 yaitu tentang psikologi.com. Di sini blog tentang psikologi, info-info atau tipe-tipe tentang psikologi yang ingin kita tahu tentang psikologi dari kita sendiri. Edukasi atau pendidikan, 10 jenis website edukasi. Yang pertama yaitu tentang Quipper. Quipper telah banyak merupakan situs website yang sering dikunjungi oleh para guru maupun mahasiswa ataupun siswa. Pada Quipper ini terdapat beberapa contoh pembelajaran yang dilakukan oleh para guru untuk siswanya. Di sini terdapat ruang untuk siswa dan juga untuk guru. Terdapat juga blog mengenai tentang Quipper. Yang kedua adalah Membrace. Membrace adalah satu website edukasi pendidikan juga. Terdapat pembelajaran beberapa bahasa yang maupun semua mata pelajaran yang bisa didapatkan dari dari website Membrace tersebut. Di sini merupakan learning bahasa yang bisa dipelajari atau yang bisa dikunjungi. Yang ketiga yaitu aplikasi Duolingo, merupakan juga aplikasi edukasi yang terbaik Kemudian yang kelima adalah website untuk edukasi. Yang kelima adalah ada Edmodo.
Muda merupakan juga aplikasi pendidikan yang digunakan bisa untuk semua mahasiswa, baik dari SMP, SD, maupun SMA, di mana untuk terdapat materi tentang bahasa Indonesia yang bisa digunakan dalam aplikasi Android maupun laptop. Yang kedua yaitu aplikasi Xenius. Website Xenius ini bisa digunakan untuk bagian SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa, dan aplikasi ini juga lengkap dengan fitur-fitur untuk pembelajaran para guru dan murid tentang beberapa materi pembelajaran. Yang kedua, kemudian yang ke-7 yaitu tentang website ruang guru. Website ruang guru ini yang paling sering juga digunakan, seperti juga Kuiper. Website ruang guru ini juga mempermudahkan para guru dan murid untuk melakukan pembelajaran secara online. Kemudian yang ke-8 yaitu website edukasi. Website edukasi ini merupakan website edukasi yang juga bagus untuk sistem pembelajaran online yang bisa digunakan untuk para mahasiswa dan juga guru untuk mempermudah pembelajaran. Yang ke-9 yaitu website rumus.co.id. Di sini terdapat penjelasan rumus-rumus yang sudah dibahas, yang bisa untuk pengulang pembelajaran yang bisa dikunjungi oleh para mahasiswa. Di sini terdapat mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, Excel, statistik, dan juga bahasa Inggris. Kemudian yang terdapat website radio edukasi dari kemdikbud.go.id. Edukasi bisa website pendidikan yang bisa didengarkan melalui audio, sehingga mempermudah para guru untuk menjelaskan juga kepada para mahasiswa atau murid baik SMP, SD maupun SMA. Berikut kemudian contoh website komunitas online. Contohnya yang pertama itu seperti Postcrossing atau Postcrossing adalah komunitas yang sangat cocok dengan seseorang yang mempunyai hobi bertukar satu postcard ke seluruh dunia melalui komunitas ini. Website postcard ini sangat merupakan komunitas yang bagus untuk pecinta yang suka untuk berbagi kenangan dengan negara lain. Yang kedua yaitu Kaskus. Kaskus merupakan website komunitas online yang bisa dijadikan untuk bergabung ke komunitas ini karena di sini terdapat story atau tentang berita, otomotif, makanan, travel, dan juga lainnya yang bisa diikuti dalam komunitas Kaskus ini. Yang ketiga yaitu Kompasiana.com. Kompasiana.com ini juga hampir sama dengan Kaskus, di mana komunitas website ini berisikan tentang atau fitur-fitur tentang pilihan atau untuk website komunitas yang ingin kita ikuti. Kemudian yang keempat yaitu komunitas Hijabers Community. Website komunitas Hijaber Community ini biasa diikuti oleh para wanita muslim yang ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi-informasi wanita muslim seperti tentang hijabers,
dan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu website hijabers yang tadi, di mana di sini untuk wanita kaum muslim yang ingin ikut bergabung dalam komunitas ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang wanita muslim. Kemudian aplikasi with locals, website with locals ini merupakan komunitas website yang juga bagus, di mana kita bisa bertukar pendapat atau bertukar pendapat dan juga bisa berbagi tentang ilmu atau traveler semata dengan orang-orang yang ada di komunitas website ini. Yang kemudian yang ke-6 yaitu website komunitas Couchsurfing. Couchsurfing ini hampir sama dengan komunitas traveler, di mana komunitas ini sangat membantu traveler yang ingin mengenal budaya dan tempat-tempat yang dikunjungi melalui orang yang juga anggota Couchsurfing. Bahkan kita bisa menawarkan akomodasi atau promosi dari pengenalan produk kita juga. Ini adalah tampilannya, di mana komunitas website Couchsurfing. Kemudian komunitas Lensi. Website komunitas Lensi ini merupakan komunitas online yang sangat bagus untuk para pecinta fotografer. Di sini kita bisa menjual foto-foto kita seharga sampai 3-10 dolar US ke anggota komunitas atau perusahaan yang ingin mengambil hasil fotografer kita. Kemudian website komunitas Tinder. Website komunitas Tinder adalah website yang hampir sama. Ini websitenya tentang berbagi informasi dan bergabung ke komunitas website Tinder ini. Kemudian yang ke-9 yaitu website komunitas Edwit. Di sini website komunitas Edwit merupakan website komunitas bagi yang suka kuliner di setiap tempat yang dikunjungi. Edwit ini cocok sekali. Komunitas Edwit ini menawarkan wisata kuliner dengan berbagai makanan lokal kepada para anggotanya. Kemudian yang ke-10 adalah website forumdetik.com. Website forumdetik.com ini merupakan website komunitas online yang hampir sama dengan Kompasiana, di mana komunitas ini seperti pergerakan atau yang menyediakan informasi sebagai komunitas-komunitas yang termasuk juga yang menyukai bentuk sistem perhukuman atau politik. Ini tampilannya bentuk website komunitas dari komunitas online dari forumdetik.com. Intinya dari website komunitas online ini adalah website komunitas yang merupakan website yang dapat diikuti oleh semua pengguna sesuai dengan komunitas website yang kita inginkan, termasuk juga website yang bersifat positif. Website komunitas yang bersifat positif.
Berikut beberapa website portofolio. Di antaranya itu yang pertama adalah Grevado. Grevado merupakan halaman website portofolio yang berisikan tentang bentuk-bentuk macam atau fitur yang bisa digunakan untuk desain portofolio website yang akan kita buat. Yang kedua yaitu Behance. Behance merupakan salah satu platform online portofolio yang merupakan tempat bagi fotografer, motion grapher, animator tentunya untuk memamerkan karya-karya kreatif dari seluruh dunia, di mana terdapat desain foto, animasi, maupun fitur-fitur grafis lainnya. Kemudian Dribbble. Yang ketiga, Dribbble merupakan website portofolio yang digunakan bisa digunakan untuk bagi desainer yang memiliki beberapa fitur lainnya juga untuk satu pembisnis atau desainer yang ingin menampilkan suatu karyanya. Dribbble ini memiliki ciri khas warna pink karena fiturnya yang berwarna pink. Kemudian yang keempat itu ArtStation. Untuk web ArtStation ini memiliki beberapa spesifik di bidang ilustrasi karakter, ada objek, game aset, dan juga beberapa ilustrasi bisa berupa konsep art, painting karakter, dan 3 diameter objek. Kemudian yang ketujuh yaitu Wix. Grevado juga merupakan fitur online, website online lainnya. Kemudian website Pinterest.com merupakan suatu website portofolio di mana terdapat model-model atau karakter jenis portofolio yang dapat digunakan pada website yang bisa kita buat. Website ini terdapat fitur dari geografinya, bisnis, maupun lainnya. Kemudian untuk Upluxx ini sendiri merupakan fitur website portofolio yang dibangun oleh Matthew Dillard, dikemas dengan konsep yang baru, yang memiliki beberapa fitur yang berbeda dengan web portofolio yang lain, seperti fitur lencana dan juga medali. Pandai. Berikut langkah-langkah untuk mengecek nama domain atau domain name yang akan dilakukan. Kita mengklik link untuk mengakses laman tersebut.
Berikut tampilan dari halaman website hostingnya. Tampilannya seperti ini. Kemudian itu kita akan masuk ke berikut adalah spesifikasi dari fitur-fiturnya. Kemudian untuk mengecek nama domain, kita klik nama domain yang akan kita cek seperti sriputu.com, kemudian klik cari. Dimana nama domain yang kita klik, yang kita inginkan tadi sedang dicari. Berikut tampilannya. Artinya nama domain sriputu.com telah tersedia. Berikut adalah beberapa fitur pilihan nama domain yang ditawarkan kepada kita, di mana yang bisa kita gunakan untuk berlangganan selama 1 tahun sesuai dengan domain name yang kita inginkan. Mungkin sini. Berikut 10 jenis pelayanan website hostinger dan domain selain dari hostinger dan domain. Yang pertama itu web hoster atau niaga hoster. Jenis web ini biasa digunakan untuk para konsumen atau pengguna yang ingin berjualan atau berniaga melalui website ini. Kemudian yang kedua itu cloud Domanesia. Berikut fitur-fitur yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah Indo Website. Indo Website ini paling sering digunakan karena beberapa fitur atau spesifikasi yang ditawarkan cukup banyak dan juga cukup menarik untuk konsumen. Contohnya seperti ini fitur yang disediakan dalam Indo Website. Kemudian yang keempat ada ID Cloud Host. ID Cloud Host spesifikasi yang ditawarkan pada Cloud Host ini adalah seperti bagian performa, amazing hardware, ada seperti ini, dan ada tampil-tampilannya. Dan ini beberapa spesifikasi fitur yang untuk para konsumen yang ingin berlangganan, dan ini langganannya itu setiap bulan. Kemudian yang kelima ada web hosting atau dapur hosting. Berikut spesifikasi yang ditawarkan pada website hosting seperti ini, dan ini juga untuk nama domain yang akan ditampilkan untuk mencari fiturnya, spesifikasi fitur pada web dapur hosting tersebut. Kemudian accelerators.co.id, fiturnya juga sama, spesifikasi langganan sesuai dengan nama domain yang kita inginkan. Ke-8
Yang ke-8 itu warna host, spesifikasinya seperti ini, di mana terdapat juga berlangganan sesuai dengan nama domain yang kita inginkan dengan tarif yang ditawarkan per tahun ataupun per bulan. Kemudian yang ke-9 yaitu ID web host. ID web host terlihat seperti ini, di mana terdapat jenis itu spesifikasi yang ditawarkan. Kemudian yang ke-10 itu jetorbit.com, merupakan penyedia layanan hosting dan domain selain dari jenis-jenis hosting.co.id dan web.co.id. Dan ini beberapa contoh spesifikasi fitur nama domain yang ditawarkan, yang bisa digunakan sampai dengan jangka waktu yang dihitung dari bulan per bulan, berlangganan per bulan.
Berikut perbedaan antara CMS WordPress dengan CMS Joomla. Menurut beberapa pengertian dari beberapa situs, bahwa diketahui yaitu WordPress merupakan suatu suatu fitur yang digunakan yang memiliki berbagai jenis situs, diantaranya fitur keunggulan dari WordPress yang pertama yaitu membuat sekaligus mengolah berbagai tipe konten lewat visual, membuat website dengan cara cepat dan sangat mudah hanya dengan 5 menit saja. Yang ketiga, menggunakan ribuan fitur model dalam mengolah situs itu sangat bagus dan memberikan fungsi platform blogging yang canggih. Kemudian mengenal apa itu Joomla. Joomla merupakan satu CMS dengan pengguna terbanyak kedua di dunia setelah WordPress. Jadi Joomla lebih banyak dipakai di situs-situs yang mempunyai komunitas tertentu, seperti komunitas online, website komunitas online. Di sini Joomla tapi hingga saat ini ada berbagai jenis website yang bisa dibuat melalui platform yang satu ini. Untuk fitur keunggulan Joomla ada 6. Yang pertama, bisa mengatur konten apapun. Yang kedua, mengatur konten sekaligus user. Ada dashboard admin. Yang ketiga, menambah fungsionalitas. Yang keempat, menggunakan fitur SEO untuk meningkatkan halaman website atau perlindungan. Yang keenam adalah security atau keamanan websitenya sangat baik. Namun menurut saya dari perbandingan antara perbandingan antara CMS WordPress dengan CMS Joomla, menurut saya yang paling bagus itu adalah CMS WordPress. Dilihat dari cara pembuatan website pada situsnya itu dengan cara cepat dan mudah juga, hanya dalam waktu 5 menit. Dan untuk segi kemudahannya memang WordPress yang lebih bagus. Dari segi fitur juga WordPress, dan terutama untuk sisi tampilan desain dan perlindungan privasi pada halaman atau sisi keamanan sistem, fitur WordPress sangat bagus.